Pak Reo, saya masih agak bingung dengan materi kemarin yang pernah Bapak bawakan mengenai harapan dan dilepaskan harapannya. Kenapa harus begitu? Oke, jadi kalau kita menggenggam keras ya energi pengharapan, itu saya ilustrasikan mungkin biar lebih mudah kayak gini ya. Misalnya Anda sedang pengen pergi ke puncak. Ya, cita-cita saya pengen pergi ke puncak. Puncak itu dari Jakarta mungkin biasanya 2,5 jam durasinya. Kalau lewat tol ya misalnya. Anggaplah 2,5 jam udah nyampe tuh di tempat yang Anda mau. Nah terus Anda punya pengharapan. Wah, pokoknya saya harus sampai dalam 2,5 jam. Dan harus lebih cepat dari teman-teman saya. Pokoknya saya pengen banget untuk bisa capai di sana dan semuanya oke. Nah, ketika Anda benar-benar pengen banget nyampe di puncak. Nah, Anda akan berharap untuk bisa tiba di sana. Mungkin Anda sudah mulai menggambarkan, oh nanti kalau saya tiba di puncak, saya akan main sama anak saya di hotelnya. Ya, terus udaranya sejuk segala macam. Dan apa yang terjadi ketika Anda ke sana, terus tiba-tiba diinformasikan bahwa ternyata jalur puncak tutup. Wah, langsung uring-uringan, stres. Aduh, gimana nih? Padahal saya udah pengen nyampe sana 2,5 jam gini. Aduh, stres deh saya. Aduh, kenapa sih ditutup? Aduh, kapan ini dibukanya? Ya, akhirnya di mobil bete, kesel gitu. Padahal ya itu adalah proses dalam kehidupan. Bisa aja ada halangan, ya kan? Ketika Anda jalan misalkan ketemu lampu merah, aduh lampu merah misalnya. Atau misalkan ketemu kereta api, aduh rel kereta api. Gara-gara apa? Berharap pengen dalam 2,5 jam bisa nyampe di sana. Ya, banyak orang yang kompres goalnya pengen cepet-cepet, pengennya instan, pengennya baru datang masuk ya ke sistem, besok pengen udah langsung bisa sukses. Ya, 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 ya begitulah. Kadang-kadang alam semesta itu butuh waktu untuk mengkreasikan sesuatu untuk bisa hadir dalam hidup kita. Jadi ya kasih proses lah gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita benar-benar ngerasa punya pengharapan yang sangat-sangat besar sekali terhadap sesuatu, maka ketika ada sedikit saja yang gak sesuai harapan, maka mereka akan kecewa. Ya, misalkan contoh pengen banget untuk bisa saya dapat reward ini, penghargaan ini. Ya, dilakukan terus akhirnya ternyata nggak seperti yang dia gambarkan. Habis itu apa? Aduh, ternyata memang saya tidak cocok melakukan bisnis ini, ya. Jadi langsung akhirnya drop down hanya karena pengharapan yang begitu besar. Nah, ketika kita melepaskan pengharapan itu, susah senang dijalankan. Ibarat lagi nyetir mobil ke puncak, nggak nyampe di 2,5 jam, nggak pusing. Jalan, ketemu lampu merah, ya tungguin aja. Sambil ngobrol-ngobrol sama anak kita, sama istri gitu ya. Terus maju lagi, ketemu rel kereta api, ya sudah, tunggu dulu keretanya lewat sambil senyum-senyum. Ya, sambil lihat keluarga kita. Ada teman kita kabarin, wah udah nyampe dulu. Gue udah nyampe duluan nih, gue udah achieve duluan. Gak usah minder, santai aja. Yang penting gue jalanin terus, gak pernah berhenti, gue konstan loh. Ya, pada akhirnya kita juga akan capai tiba di sana. Ya, tapi kalau sedikit-sedikit kita berharap segala sesuatunya begitu besar pengharapannya, apapun ketemu sedikit aja nyenggol, langsung stres, langsung tertekan, langsung ya itulah yang bikin orang terombang-ambing dengan rasa. Ya, ketika ada pengharapan yang besar, maka sekalinya tidak sesuai akan ada kekecewaan yang besar juga. Ya, orang kenapa kecewa? Ya karena tidak sesuai ekspektasi. Ketika mereka berharap sesuatu tapi nggak sesuai ekspektasi mereka, ketemunya nggak seperti itu, jadinya nggak seperti itu, akhirnya mereka kecewa. Ya, kecewaan yang besar timbul karena ekspektasi yang besar. Jadi ekspektasi yang besar juga bikin kita jadi seradak-seruduk sana sini. Ya kadang tidak mengizinkan waktunya untuk berproses atau semacamnya. Ya, itulah kenapa kita perlu untuk melepaskan juga harapan sehingga kita tidak tenggelam di dalamnya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Anda dan sampai ketemu di audio berikutnya. Silakan di-share ya. Bye-bye.